Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban-kewajiban kita hingga saat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat ta'zim, yakni melimpahkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, dan juga kepada pengikut-pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah sama-sama kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kita pada hari ini telah berada di bulan Muharram, salah satu dari bulan-bulan yang memang Allah muliakan. Mari muliakan diri kita dengan senantiasa menjauhkan keharaman-keharaman. Muliakan diri kita dengan senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Muliakan dan hormati diri kita dengan menghormati bulan mulia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara yang perlu kita lakukan di bulan mulia ini, di bulan Muharram yang merupakan awal dari tahun Hijriah ini, adalah memperbaharui iman kita. Iman kita bisa diperbaharui dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, ibadah kita, sholat Jumat ini, dan juga nanti insya Allah ibadah kita, sholat asar dan seterusnya, ini insya Allah akan bisa memperbaharui iman kita. Karena iman ini perlu diperbaharui. Iman yang sifatnya yazid wa yanqus, yang kadangkala naik, yang kadangkala turun, maka harus terus dijaga dengan senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain itu iman kita juga bisa diperbaharui dengan membaca la ilaha illallah. Dalam satu maqalah disebutkan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Hendaklah kita semua memperbaharui iman kita dengan membaca la ilaha illallah. Sebuah kalimah thayyibah, sebuah kalimah yang sangat baik, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita ucapkan dari hati yang paling dalam. Kita tancapkan ke dalam hati bahwasannya kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita jadikan sebagai sandaran, tidak ada yang kita jadikan sebagai andalan kecuali Allah. Karena hidup dan mati kita hanya untuk Allah, ibadah-ibadah kita juga hanya untuk Allah, sehat dan sakit kita juga hanya untuk Allah. Maka dengan membaca la ilaha illallah, insya Allah iman kita bisa diperbaharui. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan cara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan untuk kalian adalah musuh yang nyata. Pesan yang pertama dalam surah ini, hendaklah kita senantiasa memasuki Islam dalam keadaan sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah, asbabun nuzul dari ayat ini sebenarnya adalah untuk Abdullah bin Salam, yaitu seorang ahlul kitab, seorang yang aslinya agamanya Yahudi, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Namun ketika Abdullah bin Salam mengikuti Rasulullah, maka dia tidak masuk ke dalam Islam dengan sempurna. Gambarannya, dia menjadikan bahwa hari Sabtu, yang mana hari Sabtu dimuliakan dalam kitab Taurat sebagai hari Sabat, maka dia memuliakan juga hari Sabtu, tetapi dia mengesampingkan hari Jumat yang sebenarnya adalah ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, di dalam kitab Taurat disebutkan bahwasannya daging sapi itu tidak boleh dan haram untuk orang-orang Yahudi. Padahal di Al-Quran daging sapi ini diperbolehkan. Abdullah bin Salam ini kemudian membatasi dirinya, bahkan mengharamkan daging sapi, susu sapi, dan semua yang berasal dari sapi ini diharamkan karena katanya masih mengikuti Taurat. Alasannya adalah kitab atau Taurat yang diturunkan sebelum Al-Quran ini masih berlaku ketika Al-Quran sudah turun. Tentu ini adalah anggapan yang salah. Karenanya Allah menurunkan ayat ini agar kita orang-orang beriman, dan juga agar Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikutnya yang juga ikut masuk Islam setelah sebelumnya menjadi seorang Yahudi, hendaklah masuk ke dalam Islam dengan sempurna. Artinya setelah Al-Quran turun, maka Taurat sudah tidak berlaku lagi. Ini yang dimaksud dengan udhulu fis-silmi kafah. Penafsiran pertama dari sebagian ulama. Kemudian sebagian ulama juga menafsirkan udhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam dengan cara sempurna.
Kita tahu bahwa salima yaslimu itu kadangkala diartikan sebagai satu kata yang punya arti keselamatan. Seorang yang mengaku Islam, dia sudah bersyahadat dan dia sudah sholat, melakukan kewajiban-kewajiban, maka sesungguhnya ikrarnya adalah menjadi seorang muslim. Bahkan dalam sholat kita berikrar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Kita menghadapkan seluruh diri kita kepada Allah hanifan muslima, yaitu menjadi orang yang condong kepada kebenaran, musliman, dan menjadi seorang muslim. Apa sih arti seorang muslim ini? Orang muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim atau orang Islam adalah orang-orang yang dimana lisannya selamat. Orang muslim adalah seorang di mana orang-orang selamat dari lisannya, selamat dari kejahatan tangannya. Oleh karenanya ayat ini bisa diartikan masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Artinya hendaklah kita menjadi seorang muslim yang menebarkan kedamaian. Hendaklah kita menjadi seorang muslim yang memberikan keselamatan di mana kita berada, maka orang-orang merasa nyaman adanya kita di situ. Bukan seorang muslim yang justru menebarkan teror. Ini yang dimaksud dengan udkhulu fis silmi kafah. Kemudian yang bisa kita ambil dari ayat ini hadirin, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Di sini kata langkah-langkah berbentuk khutwah, berbentuk jamak. Ini artinya memang setan memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Pertama-tama, apabila setan ingin menggoda seseorang, maka orang itu akan dianjurkan untuk meninggalkan larangan Allah. Setan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dan melaksanakan larangan-larangan Allah. Pertama kali langkah yang dilakukan oleh setan adalah agar seorang Islam tidak sholat, agar seorang Islam tidak melakukan puasa Ramadan misalnya, atau untuk larangan-larangan agar seorang Islam berzina, melakukan hal-hal yang Allah haramkan, minuman keras dan lain sebagainya. Ini langkah pertama setan. Ketika seseorang pada langkah pertama ini sudah jatuh, seorang muslim sudah terjerumus dalam langkah pertama ini, maka setan sudah berhasil. Namun seringkali setan tidak berhasil dalam langkah yang pertama, maka dia pakai langkah yang kedua. Langkah yang kedua dari setan adalah menganjurkan orang-orang untuk melakukan ketaatan. Seseorang dianjurkan untuk melakukan sholat, melakukan puasa Ramadan, melakukan puasa-puasa sunnah, bersedekah dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah anjuran itu, di belakangnya setan berpesan, teruslah melakukan kebaikan-kebaikan, teruslah sholat dan teruslah sedekah. Sungguh di kampung ini tidak ada yang lebih mulia dibanding engkau. Begitu juga larangan-larangan. Seseorang yang tidak bisa dirayu setan dengan langkah yang pertama, maka dengan langkah berikutnya orang ini akan disuruh untuk melaksanakan larangan-larangan Allah, melaksanakan keharaman-keharaman Allah. Ketika tidak berhasil, maka orang ini meninggalkan larangan Allah, maka kemudian setan memberikan pujian, bagus, yang telah engkau lakukan adalah satu yang sangat maksimal, dan sesungguhnya di daerah ini tidak ada yang lebih mulia dibanding engkau. Nah, dari sini seseorang bisa kemudian terjerumus dalam sikap ujub atau takabur, menganggap dirinya paling Islam, menganggap dirinya paling mulia dan paling baik di antara orang-orang lain. Ini di antara langkah-langkah setan yang biasanya dilakukan dalam menjerumuskan orang Islam. Dan sebagai pelengkap, dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aktsiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa wa hum yasabuna annahum muhtadun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kita memperbanyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga hendaklah kita memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kapanpun itu di tempat-tempat yang mulia, perbanyaklah untuk membaca dua kalimat ini, istighfar dan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah, sesungguhnya iblis berkata, ahlaktun nas bidunub, aku telah menghancurkan manusia, banyak orang telah aku hancurkan dengan melakukan dosa-dosa. Namun ketika itu orang-orang balik menghancurkanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Artinya hadirin, ketika kita melakukan dosa-dosa, maka ucapan la ilaha illallah otomatis bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu juga ucapan istighfar, yang keduanya kita lakukan dari dalam hati,
yang keduanya kita lakukan dari lubuk hati yang paling dalam, ini bisa menghapuskan dosa. Namun ketika itu iblis tidak putus akal, maka kemudian iblis merayu manusia lagi. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Ketika aku tahu aku sudah hancur, usaha-usahaku sudah gagal karena mereka membaca la ilaha illallah, mereka membaca istighfar, maka aku sesatkan manusia dengan hawa nafsu. Hadirin jamaah rahimakumullah, termasuk di antara hawa nafsu adalah ujub dan kesombongan. Seseorang yang Allah karuniakan untuk bisa taat, seseorang yang Allah karuniakan untuk bisa mengaji, untuk bisa sholat jamaah, kemudian dia merasa ujub, dia merasa takabur dan merasa lebih mulia, merasa paling Islam, maka ini adalah orang yang sudah terjebak dengan jebakan iblis. Karena langkah iblis yang selanjutnya adalah untuk merayu manusia dengan hawa nafsunya, dan diantara hawa nafsu itu adalah kesombongan, ujub, takabur, riya, dan penyakit-penyakit hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin.